Abu Sufyan tak mengerti kegiatan di pagi buta itu. Ia pun menjadi takut dan berpikir bahwa apakah ada rencana baru untuk menyerang Mekah secara mendadak? Maka Rasulullah SAW menjawab, siapa saja yang berlindung dalam rumah Abu Sufyan, maka ia akan aman. Salli ala nabiyyina, salli ala Muhammadin. Ketika Abu Sufyan terkejut mendengar suara Hadrat Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menjelang Fatah Mekah, Khalifah Ahmadi yang kedua, Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan kisahnya. Beliau menyampaikan, Hadrat Abbas dan Abu Sufyan sejatinya dua orang yang telah lama bersahabat. Hadrat Abbas mendesak agar Abu Sufyan mengikuti dirinya dengan menunggang kuda untuk menghadap kepada yang mulia Rasulullah SAW. Dan atas hal tersebut, Abu Sufyan pun berkenan. Ketika tiba di kemah Rasulullah SAW, Hadrat Abbas takut kalau Hadrat Umarlah yang menjaga tenda Rasulullah SAW. Beliau khawatir bahwa Umar akan menyergap dan membunuh Abu Sufyan. Namun rupanya Rasulullah SAW telah mengambil persiapan demi persiapan dengan mengumumkan bahwa siapa saja yang menjumpai Abu Sufyan, maka ia tidak boleh berupaya untuk membunuhnya. Maka terjadilah pertemuan, dan pertemuan dengan Rasulullah SAW terasa begitu berkesan bagi Abu Sufyan. Ia demikian kagum dengan kemajuan kaum muslimin. Belum genap 7 tahun lamanya, Rasulullah SAW dan kaum muslimin kini tengah mengetuk-ngetuk pintu gerbang Mekah dan kaum Mekah tak sanggup untuk menghadapinya. Rasulullah SAW melihat keresahan Abu Sufyan. Lalu beliau berkata kepada Hadrat Abbas agar ia menghibur Abu Sufyan dan menjamunya. Maka Abu Sufyan pun melewatkan malam bersama Hadrat Abbas. Menjelang pagi hari, Abu Sufyan dikagetkan dengan hiruk-pikuk dan kesibukan kaum muslimin yang tengah bersiap melaksanakan sholat subuh. Abu Sufyan tidak biasa melihat pemandangan ini. Dalam pengalamannya, tak seorang pun dari warga Mekah yang dapat bangun sedini ini di bawah kedisiplinan yang begitu tinggi. Abu Sufyan melihat semua orang muslim keluar dari kemah-kemah mereka untuk menjalankan sholat subuh. Beberapa orang masih berjalan kian kemari mencari air untuk mengambil air wudhu, dan lain-lainnya mengatur saf demi saf. Abu Sufyan tak mengerti kegiatan di pagi buta itu. Ia pun menjadi takut dan berpikir bahwa apakah ada rencana baru untuk menyerang Mekah secara mendadak. Lalu Abu Sufyan pun bertanya kepada Hadrat Abbas, "Wahai Abbas, apa gerangan yang sedang mereka lakukan?" Ia bertanya dengan kagetnya. Maka Hadrat Abbas menjawab, "Tidak ada yang perlu kau takuti, wahai Abu Sufyan. Mereka hanya sekedar bersiap-siap untuk mengerjakan sholat subuh." Abu Sufyan pun kemudian menyaksikan ribuan orang muslim berdiri dalam saf-saf di belakang Rasulullah SAW. Mereka bergerak mengikuti gerakan Rasulullah SAW. Mereka berdiri, ruku, sujud, bangkit lagi, dan demikian seterusnya. Saat itu, Hadrat Abbas sedang bertugas berjaga, sehingga dengan bebas untuk mengajak Abu Sufyan bercakap-cakap. Lalu Abu Sufyan bertanya kembali,
"Wahai Abbas, apa yang sedang mereka lakukan saat ini?" Segala gerak-gerik Rasulullah SAW diikuti oleh yang lainnya. Abu Sufyan pun kemudian berkata, "Aku telah melihat istana-istana yang besar. Aku telah melihat istana Kisra dan istana Kaisar. Tetapi aku tidak pernah melihat pengabdian kepada pemimpinnya seperti kaum muslimin yang mengabdi kepada nabi mereka." Diliputi oleh rasa gentar dan rasa bersalah, Abu Sufyan terus bertanya kepada Hadrat Abbas, apa ia sudi mengajukan permohonan kepada Rasulullah SAW untuk memberikan maaf kepada kaum Mekah. Seusai sholat subuh, Hadrat Abbas membawa Abu Sufyan menghadap kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pun bersabda kepada Abu Sufyan, "Wahai Abu Sufyan, apakah belum juga jelas bagi engkau bahwa tidak ada yang layak disembah kecuali Allah?" Abu Sufyan menjawab, "Sekarang aku yakin bahwa andai kata ada sesuatu yang lain yang patut disembah, kami tentu telah mendapatkan pertolongan darinya atas dari engkau." Lalu Rasulullah SAW bersabda kembali, "Lalu apakah belum juga datang kesadaran kepadamu bahwa aku utusan Allah?" Abu Sufyan pun menjawab, "Mengenai hal ini, aku masih merasa sedikit ragu." Sementara Abu Sufyan merasa ragu untuk mengakui Rasulullah SAW sebagai utusan Allah, namun rupanya dua orang kawannya yang ikut berangkat bersama dari Mekah telah masuk Islam. Sehingga akhirnya Abu Sufyan memutuskan untuk masuk Islam, meski secara batiniah agaknya masih ditangguhkan hingga Mekah berhasil direbut. Setelah itu, Abu Sufyan bertanya kepada Rasulullah SAW, "Jika kaum Mekah tidak mengangkat senjata kepada kaum muslimin, lalu apakah mereka akan aman?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Ya, setiap orang yang tinggal di dalam rumah, maka ia akan aman." Mendengar hal tersebut, Hadrat Abbas bertanya, "Wahai Rasulullah, Abu Sufyan sangat prihatin mengenai dirinya sendiri. Ia ingin mengetahui apa kiranya kedudukan dan harkatnya di tengah-tengah kaum Mekah akan dihormati?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Siapa saja yang berlindung dalam rumah Abu Sufyan, maka ia akan aman. Siapa masuk ke dalam Masjidil Haram, maka akan aman. Mereka yang meletakkan senjatanya, maka mereka akan aman. Mereka yang tinggal di rumah Hakim bin Hizam akan aman." Sambil bersabda demikian, Abu Ruwaihah dipanggil dan kepadanya diserahkan panji Islam. Abu Ruwaihah telah mengikat persaudaraan dengan Hadrat Bilal, salah seorang budak dari Negro. Sambil menyerahkan panji tersebut, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang berdiri di bawah panji tersebut, maka ia akan aman." Pada saat itu juga, beliau memerintahkan kepada Hadrat Bilal untuk berjalan di muka Abu Ruwaihah dan mengumumkan kepada semua orang yang berkepentingan bahwa keamanan terjamin di bawah panji yang dipegang oleh Abu Ruwaihah.